Kalau sampai bahan bakunya Indonesia naik sampai terlalu tinggi, kita akan memilih impor dari China dan dari Jepang. Kita kan berjumpa yang pertama dengan Mas. Kalau manggil Bapak itu kok gimana gitu ya. Kalau Pak Dadang mas saya hormati, memang bener lah ya kan. Ini yang ini mah ya mas-mas aja deh kalau begitu ya. Ada Mas Johan Isi, Direktur PT Ambiko. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Mas Johan, salam sehat selalu. Terima Pagi kasih. hari ini, waduh, nih semuanya seger-seger ya, nih pria-pria saya paling cantik kalau begitu ya. Ada Mas Dadang, ada Mas Dadang, ada Mas Johan, ada Mas Lon, ada Mas Yuk. Saya paling cantik pokoknya hari ini, nggak ada saingan deh. Mas Johan, sedikit sebelum nanti kita akan berbagi ilmu dari Mas Johan, menyampaikan banyak insight dan juga banyak inspirasinya lewat materi pagi hari ini. Mungkin sedikit pertanyaan pancingan yang ingin saya tanyakan ke Mas Johan. Saya maklum, saya juga newbie kalau ngomongin yang namanya kelas umbi-umbian dan tanaman porang ini yang sekarang lagi hits dan famous gitu ya. Ini sebenarnya saya cuma pingin afirmasi aja. Benar kasih shirataki yang saya konsumsi sehari-hari itu memang asalnya dari tanaman porang? Ya, shirataki, konyaku, atau sekarang yang lagi booming di Indonesia beras shirataki itu semua dari tanaman porang. Itu sebenarnya merupakan produk tradisional dari Jepang. Jadi kalau Indonesia kayak tahu tempe, di Jepang Ya, itu untuk konyaku sama shirataki itu sudah mungkin ada 300 tahun lebih ya di orang. Jadi makanan tradisional di sana dan sekarang lagi di Indonesia ya sebenarnya. astaga, kenapa saya selalu kalau masuk ke supermarket yang supermarket menjual barang-barang import ya, saya selalu kagum dengan barang shirataki yang di plastik dengan huruf-huruf Jepang gitu. Mungkin selama ini saya ketipu sebagai customer. Jangan-jangan asalnya memang dari tanah kita sendiri gitu ya. Ya, Oke, saya akan kasih kesempatan kepada Mas Johan yang pertama untuk bisa menyampaikan materi dan insight. Nah, silakan Mas Johan. ya. Selamat pagi kepada semua. Maaf, saya juga nggak tahu mau bicara dari mana. Jadi sebenarnya saya juga senang perkembangan orang di Indonesia. Sekarang mungkin dalam 2-3 tahun ini sangat booming sekali dan banyak orang sudah mulai mencoba menanam dan mencoba bisnis ini. Jadi sebenarnya kalau saya cerita sedikit tentang PT Ambiko, PT Ambiko sendiri kita berdiri dari tahun 1971. 1971, saya generasi ketiga dari PT Ambiko. Kakek saya, Isi Matahari yang memulai perusahaan ini. Jadi pertama kali kakek saya mulai ekspor orang itu tahun 1965 kalau saya ingat, kalau saya dengar. Dari 1965, pemerintah Jepang meminta BUMN-nya Indonesia pada saat itu untuk mengekspor keripik orang jemur matahari ke Jepang dan meminta kakek saya sebagai bagian quality controlnya pada saat itu. Jadi waktu itu Indonesia belum mengerti tentang porang itu apa, cara mengumpulkannya gimana dan lain-lain. Jadi pemerintah Jepang meminta kakek saya untuk membantu BUMN Indonesia pada saat itu untuk mengumpulkan keripik orang untuk Jepang pada saat itu. Dan dari pengalaman tersebut, kakek saya mulai mendirikan PT Ambiko tahun 71. Dari tahun 71 sampai tahun 1983 kita memang konsentrasi di ekspor keripik orang jemur dan keripik orang ekspor waktu saat itu ya. Dan juga ada ubi iles juga pada saat itu kita juga ekspor ke Jepang. Tapi tahun 83 ada karena Jepang mengadakan bukan penutupan ya, kayak pembatasan ekspor ke Jepang. Jadi kita akan sudah mendirikan pabrik dan lain-lain. Akhirnya kita develop menjadi produk yang sekarang mungkin Mbak Citra ke supermarket lihat produk yang basah, ada tulisan gitu. Itu semua produknya Ambiko yang kita sudah buat dari tahun 1985. Kita sudah produk tersebut dari tahun 85. Cuman memang dari tahun 85 sampai tahun 2018 lalu itu yang mengkonsumsi produk itu paling kalau nggak ada orang Jepang atau orang-orang Jepang sendiri yang ada di Indonesia. Kita Ambiko dari tahun 85 sampai sekarang kita konsentrasinya sebenarnya ke ekspornya ke Jepang, produk jadi ekspor ke Jepang, ke Eropa, Amerika,
ke Eropa, ke Amerika, ke Taiwan, Korea ya. Kita memang ekspor produk-produk kita ke dunia salah satu. Cuman 2 tahun terakhir ini saya lihat mungkin karena masa pandemi juga atau teman-teman di Indonesia sudah mulai sadar akan kesehatan, jadi mulai mengkonsumsi mie rendah kalori dan mengandung high fiber. Jadi saya juga kita juga tertolong oleh teman-teman yang ada di Indonesia ini sebenarnya. Jadi sebenarnya market orang di masa depan sangat luar biasa. Jadi menarik sekali sebenarnya kalau dilanjutkan. Terima kasih. Sedikit perkenalan saja. Monggo silakan, boleh dibantu teman-teman BI juga untuk share screen pagi hari ini. Mungkin kita akan langsung melihat ke peluang dan tantangannya. Mungkin itu 1971 loh, ternyata juga ya. Udah generasi ketiga. Ini teman-teman entrepreneur udah penasaran gimana nih kalau mau belajar porang, mungkin nanti untuk ekspornya bagaimana dan tantangannya akan seperti apa. Mas Johan mungkin mau di-share langsung, silahkan. Mungkin saya bisa share sedikit. Kita punya homepage, jadi kalau teman-teman dari satu mungkin bisa lihat homepage-nya kita sedikit sini. Ini sedikit sejarahnya kita dari tahun 71. Bisa lihat semua? Maaf, saya kurang. Jadi ini tahun 71 kakek saya mendirikan. 85 kita mulai raw material ini open ya, TP open. Mungkin di sini ada Pak William ya. Salam kenal Pak William. Mungkin juga kalau bisa membedakan antara TP open dan TP sumber matahari, memang dari warnanya bisa beda. Terus 87 kita mulai package 88 mulai packaging Shirataki yang sekarang ini foto tahun 91 kita mulai membuat beras konyaku dan dry konyak dari Shirataki. Tahun 2005 kita sudah mulai develop plantation. Tahun 2008 ekspor pertama kita ke Amerika ya. Tahun 2013 ini ekspor kita ke Eropa, ini produk kita yang di Itali. Terus tahun 2014 ya ini mungkin teman-teman yang di Indonesia sudah ada pernah konsumsi produk ini juga produk kita 2014 kita mulai ekspor ke Korea. 2016 kita mengupdate ISO kita dari level 25 2015. Ini terakhir foto-foto terakhir kita di tahun 2018. Jadi sedikit kalau produk-produk kita mungkin bisa kita lihat sedikit di sini. Ya ini ada beberapa Shirataki, terus konyaku, dan kita banyak bermain di produk-produk raw material di Indonesia. Jadi kita memang konsentrasinya kita kalau di konyaku kita memang banyak produk konyaku yang sekarang ada di Indonesia ini bisa dibilang hampir 99% di produknya kita yang di Indonesia ini adalah produk dari Amikus sebenarnya. Bukan karena kita bukan karena kita memang menguasai pasar apa memang kita yang dari dulu cuma main barang ini karena memang market konyaku dari dulu memang tidak ada yang menarik dan tidak ada yang tertarik, jadi cuma keluarga kita saja yang memulai produksi dari awal, dan sekarang kelihatannya booming dan mulai banyak teman-teman yang memulai bekerja ini dan kelihatannya memang ekspornya lagi meningkat. Jadi masa depan saya bilang memang produknya di Indonesia ini sangat menarik dan bisa digunakan lagi menjadi sesuatu yang luar biasa di saya. Sedikit dari saya, terima kasih. Yes. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih. Oke, itu saja mungkin Mas Johan. Sebenarnya masih banyak, cuman saya nggak tahu harus ngomong sampai mana. Oke. Mungkin boleh nggak apa-apa dilanjut aja share screen-nya. Ini tadi kita sudah belajar tentang dari kritik orang, lalu menjadi konyaku dan segala macam. Mungkin kita juga butuh tahu sebenarnya tantangan dia pada saat untuk bermain di dunia ekspor seperti apa dan segala macamnya. Banyak sekali ya sebenarnya tantangannya, bukan? Ya. Kalau di-share malah mungkin dari kayak konsumennya related dengan konsumennya, kepercayaan dengan konsumen. Kayak sekarang mungkin kalau di teman-teman yang dari Afrika atau mungkin hari ini ada yang ikut webinar mungkin sadar kita sekarang memang dari bahan baku dan lain-lain semua lagi euforia tentang harganya bisa sampai 15.000 dan lain-lain. Mungkin sedikit saya share di sini sebenarnya
main utama di dunia porang itu cuma dari RRT ya Bu ya. Jadi dari China itu mengekspor bisa dibilang hampir 100% seluruh tepung glukomanan. Glukomanan itu adalah tepung porang yang kualitasnya tinggi, purity-nya 80% ke atas. Itu sebenarnya cuma RRT sebenarnya dari China, sebagian besar dari China. Dan ini datanya sebenarnya susah dikumpulkan, cuman kalau punya koneksi-koneksi organisasi orang di China, punya teman yang sudah kerja lama dan lain-lain, kita bisa mendapatkan datanya. Ini kalau China tahun 2020 itu mungkin memakai sekitar 18.000 ton tepung konyaku, tepung porang ya. 18.000 ton itu yang diproduksi sendiri oleh dalam negeri itu sekitar 15.000 ton tepung ya, tepung porang. Mungkin kalau teman-teman di sini yang susah image antara tepung porang dan keripik ekspor itu kalikan 2 saja, simpelnya kalikan 2 saja. Jadi sebenarnya 45%, 46% gampang. Kita kalikan 2 kali lipatnya aja. Jadi kalau misalnya 1 ton tepung porang itu memerlukan 2 ton keripik porang. Jadi ini saya hanya menggunakan data dari tepung porang. Jadi dari 18 ton 18.000 ton tepung porang yang digunakan di China tahun 2020, 15.000-nya itu diproduksi oleh China sendiri. Dan China mengimpor sekitar 3.000 ton itu dari Asia Tenggara. 3.000 ton dari Asia Tenggara dan 2.000 tonnya itu dari Myanmar dan Thailand kata saya. Yang dari Indonesia itu kemungkinan 1.000 ton. 1.000 ton tepung konyaku, jadi sekitar 2.000 ton keripik jemur matahari. Jadi ya kalau mungkin teman-teman yang sudah sering kerja, tinggal kali aja mungkin ada 2.000 ton keripik jemur matahari sekitar 100 ya mungkin sekitar 2.000 ton keripik jemur matahari ya kalau saya perkirakan gitu. Jadi dari jumlah tersebut mungkin bisa dibayangkan betapa besarnya China itu menggunakan bahan baku ini untuk sampai ekspor ke dunia dan dipakai dalam negeri sendiri. Jadi proses-proses sendiri ini sebenarnya sangat penting karena di dunia itu semua berhubungan dengan harga bahan baku yang mengalir di dunia itu sendiri. Jadi banyak yang saya sangat khawatir pada saat ini, yang sangat crucial itu sebenarnya harga bahan baku di Indonesia itu tidak bisa naik terlalu tinggi. Yang mungkin banyak teman-teman ada yang bilang bisa sampai 15.000, bisa sampai ada yang menjual sampai 18.000, ada yang 20.000. Itu sebenarnya apa ya? Menurut saya itu suatu perlu ada koordinasi lebih lanjut lagi dengan teman-teman yang memang benar-benar kerja di perusahaan dan pabrik yang benar-benar mengekspor produk ini sendiri. Gitu. Kalau Ambigo sendiri terus terang kita sangat berpengaruh karena bahan bakunya memang kita orang 100% dari Indonesia. Dan bahan baku ini akan pengaruh kalau misalnya sampai karena Ambigo konsentrasinya adalah membuat produk akhir Shirataki dan konyaku. Kalau sampai bahan bakunya Indonesia naik sampai terlalu tinggi, kita akan memilih impor dari China dan dari Jepang. Harganya sama, saya bilang. Jadi contoh paling simpel kenapa saya bilang itu, Indonesia ubinya itu sangat bagus sebenarnya. Kualitasnya jauh di atasnya Jepang dan jauh di atasnya Cina kalau dari kualitas menurut. Cuman pola penanaman di Indonesia itu perlu ada penelitian lebih tinggi lagi dan kerjasama dengan para perusahaan-perusahaan yang levelnya tinggi untuk menilai cara penanamannya itu benar atau enggak, pemupukan dengan segini banyak itu benar atau enggak, apakah ubi yang sangat besar sampai 4 kilo, 5 kilo itu bisa dibilang apakah itu ubi yang bagus atau enggak, itu perlu ada penelitian lagi. Karena dalam ubi itu yang diperlukan adalah kandungan glukomanan itu kristalnya konyaku powder itu sendiri. Banyak teman-teman yang hanya berpikir kalau membuat ubi makin besar makin baik, mungkin ini ada teman dari APK juga Pak William juga yang kerja dari pabrik, mungkin bisa membayangkan kalau ubinya besar tapi ternyata isi glukomanannya sangat sedikit, itu kita yang kerja buat tepung konyaku itu sangat rugi di situ posisinya gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar meneliti kualitas cara penanaman yang benar dan lain-lain. Jadi banyak orang yang kayak seperti bilang ubi bisa dibeli 15.000 makanya beli bibit agak mahal, atau
cara menanam yang agak intensif dengan memberikan pupuk lebih banyak atau invest yang lebih besar lagi karena yakin bahwa ubi itu bisa dijual harganya 15.000. Itu harus hati-hati sebenarnya menurut saya. Bisa 15.000 kalau kualitas ubinya, kualitas rendemen tepung ubinya mendekati Jepang dan China, saya bilang nggak apa-apa bisa 15. Tapi kalau selama belum bisa seperti itu, sangat bahaya. Kalau dari pengalaman Ambiko sendiri kerja dari tahun 71 sampai sekarang, rendemen ubi ke tepung itu di Indonesia cuma 4,5% rata-rata, sampai 4,6%. Sedangkan tertinggi di Jepang itu, tertinggi di dunia itu paling tinggi Jepang, itu 10%. Jadi lebih dari 2 kali. Kedua China sih, China itu 7%. Ya. Jepang bisa 10% karena memang mereka cara penanamannya dan penelitiannya itu bisa mencapai hampir 300 tahun lebih mungkin menurut saya itu, kalau sejarahnya dari cara menanamnya, mendevelop ubi sampai mendevelop tanah sampai cara penanamannya itu sejarahnya sangat panjang, dan kalau belajar bisa belajar dari Jepang juga, bisa belajar dari situ. Cuman kalau caranya Jepang diterapkan di Indonesia, biaya ubinya Indonesia itu bisa nggak karuan nanti. Jadi menurut saya banyak yang perlu dibicarakan dan dibicarakan secara detail, dan kalau mau bicara santai, data sangat banyak dan mungkin agak susah kalau saya bagikan secara luas ya. Cuman saya yakin kalau komunikasi seperti sekarang ini kita sering lakukan dan orang mau berbicara dan tanya jawab lebih sering lagi, mungkin dari teman-teman yang sudah kerja orang ini dari mungkin dari APK, ada beberapa teman-teman yang dari di Ambiko juga, dan lain-lain itu juga share tentang ilmu yang benar itu bagaimana sih sebenarnya ubinya itu. Bukan sembarang cara menanam, terus atau ubinya itu besar, terus bisa diproses, terus hasilnya bagus. Terus pasti hasilnya mahal atau apa, tidak seperti itu gitu. Banyak ada sedikit informasi yang salah kaprah di media dan di dunia perporangan saat ini. Itu perlu dibicarakan lebih detail lagi menurut saya. Soalnya kalau tidak, arahnya Indonesia akan mengarah ke arah yang salah dan tidak bisa bersaing di masyarakat internasional. Sedikit mungkin dari saya itu aja. Mungkin berikutnya bisa Pak William atau Pak Tony bisa bicara lebih lanjut lagi. Siap, Mas Johan. Ini saya mencatat beberapa poin. Mungkin sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, karena kita lebih banyak intens untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman sejak 1971 PT Ambiko, begitu ya Mas Johan. Saya mencatat beberapa poin di materi dari Mas Johan bahwa ternyata pesaing terbesar PR kita adalah dari RRT. Betul begitu ya? Kalau dibilang pesaing masih terlalu jauh ya. Ilmunya Indonesia itu untuk bersaing dengan RRT, saya perlu ada ilmu yang bisa membuat tepung. Sementara ini yang bisa membuat tepung sampai selevel RRT baru Ambiko, karena Ambiko memakai sendiri untuk produk. Jadi kita untuk membuat produk kita perlu membuat tepung sampai bisa selevel RRT atau Jepang. Tapi kalau bisa dibilang Indonesia mau bersaing dengan RRT, Indonesia harus bisa punya stabilitas di dulu menurut saya. Oke, berarti kita bicara dari pengolahan bahan baku. Ini mungkin pertanyaannya juga ingin saya sampaikan. Tadi saya tangkap di beberapa poin. Kalau kita bicara nanti di bahan baku, berarti kan kita akan menuju ke hulunya dulu, begitu ya Mas? Kira-kira ini jadi PR atau jadi, saya tidak tahu, apakah ini menjadi masih beban yang harus kita pikul dari pengolahan bahan bakunya dari kita yang perlu diedukasi lagi kah untuk bisa bersaing di ekspor, atau seperti apa sebenarnya? Jadi bukannya Indonesia sebenarnya potensinya sangat luar biasa. Kalau dilihat China atau apa yang nggak punya lahan atau tidak bisa membuat ubinya selevel Indonesia, mereka masih bisa berusaha. Jepang yang pulaunya bisa dibilang jauh lebih kecil dari Indonesia pun bisa bekerja seperti ini. Indonesia itu potensinya sangat luar biasa. Cuman kita perlu belajar, bersabar, mendengar, dan tidak boleh terlalu gegabah untuk euforia. Misalnya saya kerja orang tahun ini, tahun depan jadi miliarder. Seperti pemikiran itu harus sabar, itu perlu pemikiran lebih jelas lagi. Ya mungkin 1 tahun tidak akan jadi miliarder, saya yakin 2 tahun bisa jadi miliarder atau 3 tahun jadi miliarder. Jadi perlu ada pembicaraan lebih jelas lagi. Jadi banyak orang kayak video saya sering, bahkan ada beberapa kali telepon ke Ambiko, musim-musim sekarang mungkin Pak William bisa ketawa kalau dengar ini. Bulan 2 saya ditawari harga ubi 18.000. Sampai ada yang bilang, oh saya hanya jual 15.000, soalnya di YouTube bilang 14.000. Jadi
hal-hal seperti itu bahkan kalau kita bilang apa, oh maaf kita hanya jual, kita mulai dengan harga 8.000. Kalau waktu itu bulan 2 saya bilang mulai dengan harga 8.000, kita malah dimarahin gitu. Kita ambil itu kayak di apa ini perusahaan kok nggak bisa beli 15.000. Jadi kayak posisinya antara siapa yang kerja, siapa yang mulai, jadi kayak banyak orang yang ya umum lah sekarang di sosial media seperti itu. Cuman itu perlu ada pembicara dengan open mind, jadi dibuat lagi. Tapi Indonesia saya yakin kalau misalnya banyak diarahkan dengan benar, petani di Indonesia tidak dari dulu tidak akan rugi, dari hilir tidak akan rugi, dan bahkan teman-teman yang sekarang kerja dari ekspor keripik dan tepung dan lain-lain itu pun masih bisa berjalan sampai tahun-tahun ke depan. Gitu. Tinggal kita mempelajari cara membuat produk yang benar dan cara membuat ilmu yang benar lah menurut saya. Oke, lalu ini mungkin satu saat dari saya terakhir mungkin Mas Johan, sebelum kita bergeser ke narasumber berikutnya. Celah apa yang kita bisa tangkap dari bangsa pasar internasional untuk bisa bermain di dunia ekspor kira-kira dari produk orang yang datang dari tanah kita? Indonesia, orangnya Indonesia, keunggulan orang Indonesia itu kita berbanding dengan orangnya Jepang dan orangnya China. Itu satu. Dan dunia masih memerlukan konyaku dan hydropolis ini. Misalnya kayak sekarang mungkin banyak teman-teman yang kerja orang dengar kayak misalnya China sudah tidak menerima bahan baku dari Indonesia, keripik ini stop karena ada kejadian keripik kualitasnya Indonesia keluar belatung atau bakteri, makanya banyak keripik dari Indonesia di stop dan lain-lain. Tapi itu tidak akan memberhentikan usaha kita masa depan untuk ekspor. Kita masih banyak cara untuk ekspor. Misalnya kita tidak bisa ke China, kita bisa dari konsumen dari misalnya dari negara-negara tetangga kita yang bisa membuat tepung untuk ekspor ke China. Atau mungkin kalau saya tahu dari teman-teman di sini mungkin ada beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah mampu buat tepung sendiri. Ya, misalnya kemarin dari saya bicara sama Afrika juga sudah mampu buat tepung sendiri dan lain-lain. Itu saya yakin mereka bisa mencari konsumen yang untuk ekspor langsung ke China dan begitu. Sementara China menurut saya bukan saingan untuk 5 tahun dan mungkin paling 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan paling cepat. Kita harus menganggap China sebagai partner dari awal. Partner, dari situ kita belajar banyak dari ilmunya. Saya yakin dalam waktu 5 tahun paling cepat Indonesia akan bisa bersaing dengan mereka dan membuat produk sendiri yang bisa kita ekspor ke Eropa dan ke dunia lain, ke negara lain. Banyak market di India yang tertarik, banyak market di Eropa yang tertarik. Cuman sudah kontak Ambigo dari 2 tahun lalu, cuman kita kapasitasnya kita yang tidak mampu karena kita sendiri memakai untuk produknya kita sendiri, dan kemudian dari hulunya masih sering simpang siur ya, dari harga simpang siur dan lain simpang siur. Jadi kita masih banyak bermasalah dari hal itu. Asal itu semua stabil dan semua mau berpikir lebih maju lagi untuk mikir masa depan dan bersaing, berkolaborasi bersama untuk memajukan komoditas Indonesia ini. Saya yakin Indonesia bisa satu-satunya di dunia yang bisa menghasilkan orang kualitas tinggi menurut saya. Baik, Mas Johan, terima kasih untuk banyak insight-nya hari ini dan juga ceritanya luar biasa ini. Kita harus banyak belajar ya. Waduh, ya sudah sukses teman-teman PT Ambigo. Nanti jangan bosan-bosan untuk berbagi ilmu. Mas Johan tetap bertahan bersama dengan kami sampai di acara. Saya bisa jawab di menit kan ditanya-tanya jawab lebih cepat. Siap, betul. Ini saya sudah kebanjiran ada banyak pertanyaan. Saya sudah kebanjiran pertanyaan ini di grup saya, nanti akan difilter dan juga dicari lagi oleh teman-teman dari Bank Indonesia. Siap, nanti kita akan berjumpa di sesi tanya jawab. Terima kasih.